KPAI tegaskan RUU PPRT harus lindungi anak dari pekerjaan domestik. Sri Mulyani sebut imbas perang dagang sebabkan ekonomi dunia melemah. Pedagang hewan kurban musiman menjamur, penjualan naik. Halo selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial sedang hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Pemirsa, kita ke informasi utama. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga terus digodok di DPR. KPAI menegaskan pentingnya regulasi untuk memastikan anak-anak tak lagi terjerat dalam pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Badan Legislasi DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum RDPU bersama Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Profesor Dr. DRA Ani Widiani Sujiptop, MA Guru Besar FISIP UI, Dr. Derajat Tri Kartono, dosen Sosiologi FISIP UNS, dan Asosiasi Penyalur Pekerja Rumah Tangga Indonesia. Dalam rangka penyusunan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga PPRT pada Rabu 21 Mei 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Ketua Komisi Perlindungan Anak Ai Mariati Solihah menegaskan komitmen untuk menghadirkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang ramah anak. Lebih lanjut, ia mengatakan draft RUU PPRT harus mengacu pada sinkronisasi aturan perlindungan anak serta konvensi internasional seperti konvensi ILO, serta usia umum dan pekerjaan terburuk. KPAI menyoroti pentingnya batas usia 18 tahun sebagai batas minimal untuk bekerja, agar anak-anak tak lagi terlibat dalam pekerjaan sebagai PRT. Rekrutmen melalui jalur non-formal seperti keluarga, kerabat, atau yayasan penyalur juga harus diwaspadai. Kami memastikan bahwa RUU PPRT ini akan sangat layak anak ya, artinya sinkronisasi terkait Undang-Undang Perlindungan Anak di dalam aturan perundangan ini yang kami pastikan. Yang kedua, konvensi ILO ya, mau itu tentang batasan usia minimum dan jenis-jenis pekerjaan terburuk. Jadi itu yang kami pastikan juga, sehingga anak-anak Indonesia yang di usia 18 tahun ke bawah itu tidak lagi masuk dalam pekerja anak, terutama PRT anak. Ini yang kami pastikan. Tetapi memang dari Jakarta, Ajeng Tiara, Gada Agung, Berita Nasional TV. Keragamannya secara formal ini yang kami. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri resmi menyerahkan bantuan keuangan kepada Partai Gerindra sebesar 20 miliar rupiah. Tentunya bantuan ini diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap fungsi kelembagaan partai politik sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009. Dana bantuan tersebut diserahkan oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar dan diterima oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di kantor DPP Partai Gerindra Jakarta Selatan. Dalam pidatonya, Muzani menyampaikan rasa bersyukur atas dukungan negara dalam membantu operasional partai, di mana pada tahun 2024 Partai Gerindra mendapat bantuan anggaran senilai 18,213 miliar rupiah untuk pendidikan politik dan sekretariat, dan pada tahun 2025 ini mendapatkan bantuan anggaran senilai 20,71 miliar rupiah. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan Partai Gerindra akan selalu bertanggung jawab atas bantuan yang diberikan pemerintah sesuai audit dari Badan Pemeriksa Keuangan. Selama 9 tahun telah memberikan predikat wajar tanpa pengecualian kepada Partai Gerindra. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menyatakan bahwa dukungan ini dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang. Harapan kami sebagai partai yang menjadi sumber kepemimpinan bagi pemimpin bangsa pada masa depan, partai negara bisa memikirkan lebih lagi tentang sumber-sumber dana bagi partai politik agar partai politik bisa memiliki sumber dana yang dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas. Misalnya, apakah mungkin partai diizinkan untuk memiliki badan usaha partai? Badan usaha partai menurut undang-undang sekarang ini tidak dimungkinkan atau bagian yang dilarang partai politik berbisnis.
Nah, jika hal tersebut dimungkinkan, tentu saja itu bisa menjadi harapan partai politik untuk mencari sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan internal. Dari Jakarta, Sena Sairus Teovanti, Berita Nasional TV. Ya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri kegiatan Fun Football yang diselenggarakan oleh pimpinan Pusat PP Pemuda Muhammadiyah di lapangan sepak bola ABC Kompleks Gelora Bung Karno GBK Senayan, Jakarta Pusat, Selasa malam 20 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Milad ke-93 Pemuda Muhammadiyah dengan tema Pemuda Negarawan Totalitas untuk Indonesia Raya. Acara ini dirancang sebagai ajang silaturahmi dan penguatan semangat persatuan antar pemuda lintas organisasi. Wapres Gibran bermain dalam satu tim bersama sejumlah tokoh muda, seperti Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang juga Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Zulfikar Ahmad Tawala, Sekretaris Jenderal Najib Prastio, serta Bendahara Umum Mahendra Setia Atmaja. Tim ini turut diperkuat oleh pimpinan organisasi kepemudaan lintas agama, seperti Ketua Umum GAMKI Sahat Sinurat dan Sekretaris Jenderal Perada Panduwinata, mantan pemain Timnas Indonesia Christian Gonzalez dan Maman Abdurrahman, serta host Total Politik Ari Putra dan Budi Adiputro juga turut ambil bagian. Sementara itu, tim Pemuda Muhammadiyah menurunkan jajaran terbaiknya dari struktur pimpinan pusat, seperti Gusman Fahrizal, Nur Sigit Nugroho, Radius Setiawan, dan lainnya. Pertandingan berlangsung dalam 2 babak berdurasi masing-masing 30 menit dan diwarnai dengan suasana keakraban, sportivitas dan semangat juang tinggi dari kedua tim. Sorak-sorai dan interaksi hangat antar pemain menjadi warna utama dalam pertandingan tersebut. Laga ini tidak hanya menjadi wadah rekreasi dan kebersamaan, tetapi juga syarat pesan persatuan dan toleransi. Dalam pertandingan tersebut, tim Wapres keluar sebagai pemenang dengan skor 6-3, di mana Gibran turut menyumbang 1 gol pembuka. Kegiatan ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Acara turut dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo. Melalui Fun Football, Pemuda Muhammadiyah menegaskan komitmennya dalam mendorong peran pemuda sebagai agen persatuan bangsa dengan cara yang menyenangkan dan inklusif. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Ya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung program sekolah rakyat yang ditargetkan akan mulai berjalan pada Juli 2025 mendatang. Tito menjelaskan pemerintah saat ini telah menerima 351 usulan lokasi dari 298 kabupaten atau kota di 24 provinsi. Namun dia mengungkapkan baru 60 titik yang telah memenuhi syarat minimal lahan seluas 5 hektar. Perihal tersebut, Tito katakan usai menggelar rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat pada Selasa pagi. Tito menambahkan pihaknya telah menerbitkan surat edaran kepada kepala daerah untuk mendukung pelaksanaan program sekolah rakyat, termasuk menyiapkan draft peraturan daerah dan kerja sama aset antara Pemda dengan Kemensos. Diketahui rapat ini digelar guna memastikan kesiapan sekolah rakyat dan melibatkan sejumlah kementerian lembaga terkait. Hadir dalam acara Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardianto. Total 351 usulan dari 24 provinsi, 298 kota. Nah, tapi kan namanya usulan kita harus lihat dulu nanti ini memenuhi kriteria enggak. Misalnya tanahnya minimal 5 hektar, harus statusnya clear and clean, nggak ada masalah, nggak dispute. Apakah di situ ada akses, infrastruktur, jalan, air, listrik, jauh nggak dari pemukiman, sehingga bisa ditentukan skala prioritas yang bisa memenuhi syarat dari 351 usulan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, dalam rapat paripurna DPR RI, Sri Mulyani menyinggung dampak tarif resiprokal terhadap penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Selasa 20 Mei 2025, membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal.
2026. Sri Mulyani menjelaskan penyusunan KEM PPKF cukup menantang karena dihadapkan pada perubahan dahsyat secara fundamental dramatis dalam peta dunia saat ini. Sri Mulyani menyinggung dampak tarif resiprokal terhadap penyusunan rancangan anggaran pendapatan atau belanja negara atau RAPBN 2026. Penyusunan KEM PPKF 2026 dihadapkan pada perubahan dan tatanan perdagangan dunia, khususnya setelah Amerika Serikat menerapkan tarif resiprokal ke sejumlah negara. Ketegangan geopolitik memunculkan gangguan rantai pasok global dan meningkatkan resiko baru dalam perdagangan. Aliran modal yang bergerak keluar melemahkan mata uang negara berkembang, salah satunya Indonesia. Tentunya momentum ini meneladani semangat para pendiri bangsa terus berjuang menjaga, mempertahankan, dan memperkuat kedaulatan nasional, kedaulatan bangsa, dan kedaulatan ekonomi Indonesia. Dari perekonomian sekarang dan tahun depan, dan bagaimana mengoptimalkan instrumen APBN untuk tadi stabilisasi atau counter cyclical dan melindungi masyarakat atau dunia usaha. Dari Jakarta, Lydia Junita, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan tentunya usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Ya, pemirsa, Hari Kebangkitan Nasional yang dirayakan setiap tanggal 20 Mei merupakan momen penting untuk merenungkan sejarah dan membangkitkan semangat persatuan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Semangat Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya mengenang masa lalu, tetapi juga menginspirasi untuk mewujudkan ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan. Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Bapak Muhammad Faisal, selaku Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Lydia. Iya, Bapak gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak, ya kan ini membahas tentang Hari Kebangkitan Nasional nih, Pak. Apa sih makna dari Hari Kebangkitan Nasional ini sebagai momen untuk mewujudkan ekonomi Indonesia yang maju dari sudut pandang Bapak sendiri? Ya, kalau kita kembali ke pada saat kita di tanggal 20 Mei, pada saat kebangkitan nasional itu menjadi titik tolaknya. Betul. Nah, kita tahu bahwa kebangkitan yang dimaksud itu adalah kebangkitan daripada bangsa kita dari keterpurukan. Pada masa itu, kita dalam kondisi terjajah, kebangkitan yang diharapkan adalah untuk menjadi bangsa yang merdeka, ya. Nah, sekarang tentu saja kita sudah melewati kemerdekaan cukup lama. Nah, setelah merdeka, ya, kita bisa menentukan nasib sendiri, punya kedaulatan. Nah, kita masih punya PR untuk menjadi bangsa yang lebih berdaulat juga tentu saja, dan lebih punya kemandirian dan punya kekuatan dari sisi ekonomi dan berbagai macam aspek yang lain tentu saja juga. Nah, kalau dilihat dari sisi ekonomi, ini memang banyak yang perlu kita menjadi catatan bagi kita untuk kita tetap concern pada hal-hal yang sekarang ini menjadi masih banyak hal dari sisi aspek ekonomi yang harus kita perbaiki, ya. Tentu saja ada juga banyak catatan achievement atau pencapaian selama ini gitu ya, karena kalau kita melihat sampai dengan saat ini misalnya dalam beberapa tahun terakhir kita memang sudah naik kelas berdasarkan klasifikasi Bank Dunia sebagai negara menengah ke atas. Ya, jadi itu satu achievement tertentu. Tapi pada saat yang sama, kita masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan, misalnya kesenjangan ekonomi yang masih lebar, jumlah orang miskin yang masih cukup banyak, ya. Demikian pula masalah-masalah terkait dengan pengangguran, padahal kita berada pada bonus demografi. Yang mana ini semestinya kalau kita berkaca pada cita-cita dari pada Budi Utomo, ya, sebagai menjadi titik tolak kebangkitan nasional, ini adalah justru ingin supaya masyarakat Indonesia tidak mengenal kelas, ya, dari yang paling mampu sampai juga kelas bawah itu bisa merdeka, bisa punya kemampuan dan berdaulat gitu. Jadi ini yang masalah yang harus kita terus perbaiki ya ke depan. Ya baik, oke Pak, ini kan Indonesia ini telah menapaki berbagai fase sejarah nasional dan telah menunjukkan kemajuan di berbagai sektor perekonomian, Pak. Gimana pandangannya, Pak? Apakah setuju? Ya, pada dasarnya memang seperti saya katakan tadi ada banyak pencapaian kita
sudah dapatkan ya selama lebih dari 70 tahun kemerdekaan kita. Nah, di antaranya tadi kita tingkat kesejahteraan secara rata-rata itu meningkat, lalu juga ada banyak pembangunan di berbagai aspek ya. Infrastruktur juga kita sudah makin lama makin maju di bukan hanya di Jawa tapi juga di luar Jawa ya, dan berbagai macam aspek yang lainnya termasuk diantaranya juga masalah terkait dengan tingkat pendidikan makin lama makin baik ya, tingkat kesehatan itu juga makin lama membaik, angka harapan hidup kita makin baik. Nah, tapi PR-nya juga makin masih banyak yang belum terselesaikan, yang masih harus dikerjakan gitu. Ya betul Pak, tadi kan banyak ya, seperti yang telah dikatakan banyak sekali PR Indonesia ini Pak. Ini Kak, kira-kira apakah ada tantangan dan permasalahan ekonomi apa saja yang sekiranya perlu disikapi seiring momen Hari Kebangkitan Nasional ini Pak? Ya, satu tantangannya adalah kita dihadapkan pada kesenjangan yang masih lebar antara kaya dan miskin. Yang kedua, terutama setelah kita melewati masa pandemi coronavirus, kita menghadapi permasalahan dalam hal ketenagakerjaan atau peningkatan pengangguran ya, yang masih terus relatif meningkat, terutama setelah melewati pandemi. Walaupun kalau kita lihat dari tingkat pengangguran terbuka turun, tapi sebetulnya orang-orang yang bekerja masih banyak di sektor informal, dan dari tingkat pendapatan itu juga masih relatif terbatas. Nah, jadi ini yang masih menjadi PR kita dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan formal. Demikian pula dalam hal keterlibatan kalangan menengah ke bawah dalam berbagai aktivitas ekonomi, terutama di aktivitas usaha. Kalau kita berbicara khususnya usaha mikro yang sekarang sebetulnya jumlahnya menjadi sangat banyak ya. Nah, ini masih banyak yang belum mendapatkan akses terhadap pembiayaan, akses terhadap pasar yang semestinya. Nah, ini menjadi PR besar bagi kita untuk bisa supaya ekonomi kita bukan hanya meningkat dari sisi pertumbuhan ekonomi rata-rata, tapi juga dari sisi kesenjangannya makin sempit, dan juga tingkat kesejahteraan di kalangan bawah yang juga bisa meningkat menjadi kelas menengah, menjadi lebih berdaya. Tentu saja ini akan bisa mengatrol perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Oke, baik Pak. Sekiranya ini kita sebagai generasi muda gitu, kok apa ya peran sebagai generasi muda ini dalam mendukung dan mewujudkan perekonomian bangsa, seperti contohnya UMKM atau hal yang lainnya Pak? Generasi muda, apalagi kalau kita berbicara sekarang ya, ini adalah mayoritas daripada populasi kita di Indonesia. Kalau milenial, Gen Z itu yang mayoritas. Jadi karena dia dari sisi kuantitas mayoritas, perannya juga makin besar. Walaupun pengambil keputusan sekarang masih banyak generasi di atasnya. Tapi generasi muda yang banyak kuantitasnya ini juga kita perlu tingkatkan dari sisi kualitas untuk bisa nanti mengambil peran ke depan sebagai, kalau kita sudah masuk ke pengambil keputusan. Sebetulnya sebagian daripada milenial sudah masuk ke kategori itu ya. Nah, banyak masalah-masalah ekonomi itu yang justru kita bisa cari solusinya dari generasi muda. Sebut saja misalnya kita masuk sekarang pada era digitalisasi. Banyak permasalahan-permasalahan ekonomi yang bisa diselesaikan dengan dengan teknologi digital. Dan teknologi digital ini tentu saja yang muda punya knowledge yang lebih besar semestinya dibandingkan generasi di atasnya. Ya, karena teknologi digital lebih kekinian dan perkembangannya sangat cepat. Sebut saja misalnya kaitannya dengan UMKM, pada saat pandemi banyak sekali UMKM itu yang sebetulnya terbantu dengan digitalisasi ya, dari sisi pembayaran ya lewat digital, lalu kemudian dari akses terhadap pendanaan ada fintech ya. Ini banyak membantu UMKM. Nah, walaupun memang tidak kita bisa nafikan juga bahwa ada beberapa tantangan juga dari digitalisasi ya, mulai dari penipuan data, judi online dan lain-lain. Tapi yang jelas ini adalah masalah-masalah kekinian yang semestinya generasi muda yang bisa mengatasinya atau mencari solusinya. Oke, baik, cukup Pak. Pak, ini kita berbicara tentang kebijakan ekonomi luar negeri Pak. Bagaimana dengan kebijakan ekonomi luar negeri yang sekiranya harus disikapi pemerintah Pak? Dengan kondisi seperti sekarang, ada ketegangan dari sisi geoekonomi dan geopolitik dengan perang tarif ya, perang dagang. Nah, ini tentu saja tantangannya menjadi lebih besar. Nah, yang perlu kita sadari adalah ketika tekanan ekonomi itu lebih besar dari eksternal, satu hal yang pasti yang perlu kita lakukan adalah penguatan ekonomi domestik. Nah, jadi ekonomi domestik yang berada dalam kontrol kita
ini mesti kita perkuat karena kalau kita mengandalkan pada ekonomi luar negeri saja, nah ini tentu saja akan banyak ketidakpastiannya. Gitu. Nah ini tentu saja artinya dalam konteks ini kebijakan kita juga harus menyiapkan skenario-skenario jika misalnya dalam perang dagang kita tidak mendapatkan deal, ya tidak ada persetujuan dengan Amerika. Kemudian juga dengan negara-negara lain untuk penetrasi diversifikasi ekspor misalnya relatif susah, ya. Nah, oleh karena itu maka penguatan ekonomi domestik menjadi bantalan yang sangat penting dalam konteks ini. Oke, baik. Ya, baik pemirsa, semoga Hari Kebangkitan Nasional ini dapat meningkatkan semangat kebangkitan terus mengalir dalam jiwa kita, menjadi pengingat bahwa bangsa ini besar karena perjuangan, semangat persatuan dan tekad untuk terus maju. Mari kita lanjutkan perjuangan para pahlawan dengan karya nyata, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Karena Indonesia membutuhkan generasi yang tidak hanya bangga pada sejarahnya, tetapi juga siap menciptakan masa depan yang lebih gemilang. Terima kasih Bapak Muhammad Faisal selaku Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics telah terhubung bersama kami. Ya pemirsa, saya Lydia Judita mohon pamit undur diri. Tetap saksikan Berita Nasional Malam. Ya, halo, Anda masih bersama kami tentunya pemirsa. Menjelang Idul Adha, lapak pedagang hewan kurban musiman mulai menjamur di Kabupaten Tangerang, Banten. Pedagang mengaku penjualan sapi kurban tahun ini meningkat pesat jika dibandingkan dengan tahun lalu. Menjelang Idul Adha, pedagang hewan kurban seperti sapi menjamur di sepanjang Jalan Raya Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Tingginya permintaan hewan kurban saat momen Idul Adha dimanfaatkan para pedagang hewan kurban musiman dari berbagai daerah untuk meraup cuan. Salah satunya adalah Adi Ardiansyah, warga Bima, Nusa Tenggara Barat, yang rela datang ke Kabupaten Tangerang untuk menjajakan sapi kurban miliknya. Adi mengatakan penjualan sapi kurban pada Idul Adha tahun ini naik pesat jika dibandingkan dengan tahun lalu. Selama 2 pekan membuka lapak, sudah 30 ekor sapi yang terjual. Peningkatan penjualan disebabkan harga jual sapi yang tidak mengalami kenaikan dan tidak adanya isu penyakit hewan yang merebak di sejumlah daerah sentra hewan kurban. Harga jual sapi dengan bobot 250 kg di kisaran 15 juta rupiah, sedangkan sapi dengan bobot 400 kg di kisaran 35 juta rupiah. Adi mengklaim 100 ekor sapi dibawanya dari Bima, Nusa Tenggara Barat dalam kondisi sehat karena sudah melalui proses karantina dan pemeriksaan kesehatan. Kalau per tahun, setiap tahun harga tetap sama. Dan dari saya tidak jual yang mahal-mahal, lebih murah dari harga 15 sampai 30-an. 35 juga ada, apabila ada yang lebih dari itu mungkin dari pesanan. Adi memprediksi penjualan hewan kurban pada Idul Adha tahun ini terus mengalami peningkatan. Adi berharap 100 ekor sapi yang dibawanya habis terjual. Dari Kabupaten Tangerang, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, kondisi memprihatinkan menimpa dunia pendidikan di Kabupaten Pandeglang, Banten. Ribuan ruang kelas di SD maupun SMP mengalami kerusakan, baik ringan, sedang maupun rusak berat. Salah satunya dialami oleh siswa di SDN Bojen 2 Pandeglang yang harus belajar di teras sekolah selama bertahun-tahun karena kekurangan ruang kelas. Kondisi buruk fasilitas sekolah salah satunya terlihat di SDN Bojen 2 Pandeglang, Banten. Belasan siswa kelas 3 terpaksa belajar di teras sekolah tanpa meja, kursi maupun atap penutup. Hal ini telah terjadi selama 3 tahun terakhir. Kondisi ini jelas tidak mendukung proses belajar mengajar. Saat hujan turun, para siswa terpaksa berhenti belajar. Saat panas terik, konsentrasi mereka terganggu. Potret sekolah dengan sarana yang minim masih jamak terjadi di daerah terpencil. Pemerintah diharapkan lebih serius memberikan perhatian agar seluruh anak Indonesia dapat menikmati haknya atas pendidikan yang layak. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga atau Disdikpora Pandeglang mencatat ribuan ruang kelas SD dan SMP mengalami kerusakan. Untuk tingkat SD, rusak ringan dicatat sebanyak 1.948 ruang, rusak sedang 1.700 dan rusak berat 773 ruang. Sementara untuk SMP terdapat 524 yang mengalami kerusakan, dengan rincian rusak ringan 326 dan rusak berat 132 ruang kelas. Kerusakan tersebut tersebar di 115 SMP negeri, 58 SMP swasta, 850 SD negeri, dan 20 SD swasta. Untuk
ruang kelas untuk rehab rusak ringan, yaitu untuk jumlah SD itu ada 1.948, kemudian rusak sedang ada 1.700, kemudian rusak berat ada 777. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Ya, demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Lidia Dinita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.